Tadinya saya mengira bahwa cinta adalah kekuatan. Ya, cara berpikir yang sama dengan anak-anak remaja lainnya, tanpa meninjau lebih dalam. Mungkin karena kami sudah saling melibatkan duka kami masing-masing. Mula pertama saya mengenal laki-laki setelah paman mengajakku sekolah di Bandung. Dia adalah ketua kelas kami yang banyak digandrungi teman-teman wanita kawanku. Dan akhirnya saya keluar sebagai pemenang. Ayah lemah karena saya memilih laki-laki yang tidak disenanginya. Akhirnya saya harus meninggalkan Cirebon, meninggalkan seluruh keluarga. Semuanya menjadi gempar, kacau, dan juga menimbulkan kebencian. Dan semua itu tertanam di setiap hati mereka yang kutinggalkan. Semuanya bertumpu jadi satu, aib. Hidup bersama Tono. Hidup bersama harus makan, harus punya pakaian, dan semuanya itu tidak bisa dipertaruhkan hanya dengan cinta. Tono tidak bisa dan tidak sanggup menyediakannya, dan semua ini terpaksa kami lakukan. Dari dekapan laki-laki yang satu ke dekapan lelaki yang lainnya, saya dijual atas prakarsa Tono. Dan dari situlah kami dapat menyambung hidup. Apa yang kami cicipi sekarang terpaksa harus kami cicipi. Meski terkadang terasa tidak saja pahit, malah sangat busuk sekali dan sangat mengerikan. Kakinya kayak Trans Bogor. Halo cewek. Halo. Nengok dong, kudain kita. Sini dong duduknya. Dah. Sini dong. Sombong kamu ah. Minum apa, Non? Air jeruk. Air jeruk saja? Ya. Pak? Ya? Ini uangnya. Terima kasih.
punya istri cantik, tetapi Om kok masih memilih perempuan seperti saya? Ya, supaya jangan bosan. Apakah suami istri bahagia juga akan mengalami kebosanan? Ya, aku memandangnya setiap hari, setiap jam malah. Dan aku telah mengetahui seluruh sifat-sifatnya, termasuk kekurangan dan kelebihannya. Kok itu yang jadi gara-gara? Aneh juga ya jalan pikiran Om. Ya, manusia memang aneh. Tetapi kau akan merasakan ini apabila sudah berumah tangga. Non, apa memang kau belum pernah kawin? Bagaimana sih Om ini? Kawin. Beberapa saat lagi juga... Bisa saja kamu ini. Maksudku nikah. Bagaimana penilaian Om terhadap saya? Aku hanya suka menilai istriku. Kurang suka menilai perempuan lain. Oh, itu sebabnya. Makanya Om takut bosan ya dengan istri Om. Ya, mungkin. Kamu juga lihat saya hadir dalam mimpimu itu. Apakah kamu juga lihat saya dalam dekapan lelaki itu? Saya mengganggu tidurmu, sayang. Matamu merah, Noni. Kamu tidak tidur semalam? Tidur. Lalu kenapa? Bagaimana dengan laki-laki botak itu? Apakah dia menyiksamu, Noni? Dia membuatmu sakit?
Syukurlah. Kalau dia sampai menyakitimu, akan kubunuh dia hari ini juga. Tono, dia tidak menyakiti saya. Dan kamu bukan pembunuh, sayang. Emangnya kenapa? Kamu mimpi apa tadi malam? Kamu mimpi apa tadi malam? Saya mimpi Papa datang bersama Mama. Mereka membawa uang banyak untuk kita. Tono. Anak perempuan itu sudah hamil? Belum, Papa. Kau gila. Kau masih ingusan dan anak itu masih ingusan. Tapi kalau kau mau menikah terserah. Tapi jangan mengharapkan apa-apa dari Papa. Karena semua ini punya Tenny. Walaupun dia anak angkat. Dan kau tidak berhak atas harta dan milik Papa. Tapi, Papa... Jangan kau protes, Tono. Lalu, Papa bilang, uang itu bukan untuk kita. Uang itu untuk Tenny. Tono, sudah, sayang. Papa brengsek. Tono, sudah. Mama juga brengsek. Sudah, sayang. Saya benci. Mereka lebih mencintai Tenny. Tono. Main lagi dong. Bukan masih punya itu. 1.000 dah. Iya. 1.023 nih. Nah, tambah 3.000 lagi. 1.023 ya. Kembaliin lo ke 600 nih. Ini lo kesana dikit dong. Ganggu gua aja. Ya. Bilang sama dia, jangan setengah-setengah. Ya. Kalau bisa full, oke? Oke. Itu yang masalah. Permisi sebentar, Din. Apaan sih ganggu Gua ada dulu? perlu tuh. Bung, ini Tono nih. Apa? Lihat aja dulu. Ini tambah lagi, gopek lagi dah. Kalau bisa full katanya nih. Apaan lagi tuh? Belakangan deh. Lagi kalah gua. 50%. Semuanya deh. 50% mau nggak? Mau nggak? Bilangin dulu deh. Apaan? Kesempatan lo. Tadi 500 saya tambah 1.000. Nah. Nah, 23 kena tuh ya. Bisa lihat ya, 23 tuh ya. Tuh, 23. Ya, ini emas. Kurang 500. Yang 2.000 lagi mana? 2.000. Tok, biarin deh. Pokoknya mau tarik. 2.000 belum. Banyak mau tarik sih. Ya. Nah, gopeknya. Udah dibuat. Kenapa kamu, Ton? Kamu kok kelihatannya murung sih? Ada apa? Karena saya belum bisa mendapatkan penghasilan. Kamu baik hati, Noni. Untuk sementara, kamu tidak usah memikirkan. Ya? Tapi saya sering menghabiskan penghasilanmu. Dan saya juga lah yang telah menjerumuskan kamu. Ton. Seharusnya kamu tidak usah memikirkannya lagi. Justru karena saya ingin mempertahankan cinta kita. Maka dari itu apa yang kita makan, terpaksa kita makan. Walaupun terasa sangat pahit, malah terkadang terasa sangat busuk dan mengerikan. Katakan terus terang, Ton. Apa yang sedang terjadi? Kini terulang lagi, Noni. Tono! Saya kalah. Oh, tidak. Kalah lagi. Nih, kamu
Kamu tentu mencari-cari uang yang telah kamu peroleh tadi malam. Kan saya sudah bilang, Ton, jauhi judi. Dan rumah ini. Rumah ini. Noni, kalau kau bisa membaca isi hatiku ini. Oh Noni, setiap kali kamu pergi, setiap kali kamu berada dalam pelukan laki-laki lain, saya selalu diliputi ketakutan akan kehilangan kepercayaanku. Lalu untuk menebalkan kekuatan cintaku, saya sering punya kebiasaan membaca surat-surat cinta kita. Dan suatu saat, saya menemukan surat rumah yang sudah kamu bayar setengah itu. Dari mana kamu tahu hal ini? Masto, anak pemilik rumah ini, Noni. Anak itu juga gila judi. Dia kalah, Noni. Dan menghasutku. Kau tidak kecewa, bukan? Tidak. Selagi aku masih bersama kamu. Lalu, tentang yang ini, apakah kamu bisa mengurusnya? Bisa. Asal ini merupakan akhir kebiasaanmu berjudi. Betul. Dan kau menguras Tono habis-habisan. Begitulah. Anak itu masih amatir. Tapi berlaga sangat profesional. Tentang rumah itu? Aku tidak tertarik. Lalu kenapa? Sebetulnya aku tidak tertarik dengan rumah kalian. Tetapi sesudah ditawarkan sesuatu yang lain padaku, Tentu aku yang dimaksudnya. nah, walah, sabar, jangan buru-buru, Lakukanlah. sabar. Sama saja. Khususnya profesi ini. Profesi. Jadi kau telah melakukannya berulang kali. Mari, sini. Jongkok. Jongkok. Ayo. Kalian sudah punya anak. Rabalah lututku. Ayo. Raba, jangan ragu-ragu. Raba. Jangan tempelkan begitu saja. Kau pernah membelai kepala suamimu kan? Hah? Jangan begitu. Jangan keras-keras begitu. Pelan.
perasaan. Jongkok, jongkok, ingat rumahmu, ingat rumahmu. Alah, kok jadi begitu? Kau telah menurunkan gairahku. Kau harus membangkitkannya kembali. Brengsek. Nah, dengan mata melotot begitu, kau tampaknya makin cantik. Ya. Nah, ayo Gil, lutut, ayo jongkok, lututku gigi, cepat. Ada, setan, Apa-apaan sih? Ingat rumahmu, jongkok, gigis. Ayo, kau gigit kuduku, cepat di belakang. Kuduku, cepat kau gigit, cepat, cepat. Apa-apaan? Cepat, ayo. Iya, yang keras, ada. Kembalikan surat rumahmu ini. Ambillah. Noni, kamu marah? Saya takut. Karena membuatku takut. Dia seperti binatang. Saya jijik. Sudahlah sayang. Lupakan semuanya, Non. Sudahlah sayang. Saya juga sudah melupakannya. Sejak kamu berjanji untuk terakhir kali ini kamu berjudi. Kau memang ratuku yang melindungiku. Kalau kamu tidak ada, Dewiku, sudah lama saya mengikuti Papa dan Mama. Jangan kamu ucapkan itu lagi, Ton. Lihatlah, lihatlah. Mereka datang, Noni. Saya takut, Noni. Saya takut. Tanah. Mereka datang lagi. Ton. Ton. Sadar kamu, Ton.
hantu ketakutanmu sendiri. Tono. Ton, kita harus pindah dari kota ini. Tono. Baiklah, kita akan pindah. Tapi tidak sekarang. Iya, tidak sekarang. Kalau kita sudah cukup uang, Noni. Ya, setelah kita cukup uang. Jangan menangis, sayang. Saya tidak tahan melihat kamu mencucurkan air matamu. Saya... Tidak. Saya tidak akan menangis lagi. Betul kamu tidak akan menangis lagi? Iya. Selagi kamu tidak mengkhianati saya. Mengkhianatimu? Mana mungkin? Untuk mendapatkan uang yang cukup, saya akan mencarikan sasaran yang empuk untukmu. Sasaran? Iya, korban. Laki-laki? Iya, Noni. Apalagi? Tapi tidak sekarang, tidak juga besok, tetapi secepatnya. Dan kita akan segera meninggalkan kota ini. Ini yang terakhir, sayang. Ya. Terakhir. Sungguh. Bagaimana kalau kamu mengkhianati saya? Saya bersedia mati. Mengikuti Papa dan Mama. Jangan, Ton. Demi kebahagiaan kita, saya bersedia. Asal ini yang terakhir, sayang. Ya, terakhir. Tono, saya sayang kamu. Saya juga sayang kamu, Noni. Saya tidak peduli kamu. Tapi Saya tunggu, tidak peduli Teni. Tunggu Ambil sebentar. semua harta untuk kamu dan Teni. Sebentar, Mati sebentar. pun kamu Sabar, dan Ton, istrimu sabar. itu saya tidak peduli. Hah? Sekali Bilang ini pergi. saja, Ton. Cepat. Pergi. Pergi. Tapi Tidak bentar, peduli. Ton. Ini penting, Ton. Pergi. Ini bukan kemauan saya, Ton. Saya tidak perlu. Saya tidak perlu kamu. Saya datang Hah? kemari menyampaikan pesan Tidak dari si ada Teni, pesan-pesan. istriku, Ton. Keluar. Hah, mampus kamu. Hah? Tunggu, Ton. Kamu setan. Ton, Teni tunggu. juga setan. Keluar aku bilang. Ini pesan Keluar. Teni, Ton. Bukan Keluar. saya. Tono, Keluar. sudah. Usir Aku dia, bilang Noni. sudah. Usir dia. Apa-apaan sih Setan kamu? itu. Mau Masuk kamu, dilihat Noni. tetangga dong. Keluar. Keluar. Noni. Sudah. Berani pula kamu Tono, melihat istriku, ha? sudah. Ton, Apa-apaan kau, Ton? sudah, Tono. Keluar. Bilang sudah. Kau sudah keterlaluan, Tono. Tono, Tono, Ton. Bangun, Ton. Maaf, Pak Noni. Saya terpaksa melakukannya. Tono, sudah. Jangan khawatir. Ton, Tono tidak apa-apa. Tono, bangun ya. Saya datang menyampaikan pesan Teni kepadanya. Ton, Tapi dia marah. Belum apa-apa sudah mengusirku. Ton, bangun. Sayang. Akang jalan dulu, Non. Ton, bangun
bangun Yang. Tono, Ton. Bangun dong Yang. Yang. Mana dia? Mana setan itu? Dia sudah pergi. Syukurlah kalau dia sudah pergi. Kalau tidak, saya akan menghajarnya. Dia akan memukulmu sampai mati. Memukulku? Berani dia memukulku. Dia boleh coba. Kamu sanggup? Sanggup? Ton, sudah. Dasar bajingan. Mau udah makan lupain harta warisan aja saja deh. pakai pura-pura. Kamu juga sih suka ada-ada aja. Si cabai rawit itu berhasil melukaiku. Seandainya dia rajin berlatih, dia bisa menjadi petinju yang baik. Tapi Akang telah memukulnya sekali jatuh. Dan knock out. Noni, apa kabar? Baik, Teni. Kenapa, Non? Aku datang untuk minta maaf. Apa-apaan kau, Non? Karena Tono perlakukannya pada Akang. Noni. Anak muda, biasa, darah panas. Tapi yang diperbuatnya, Kang. Noni, seharusnya akangmu yang minta maaf. Dia harus membimbing adiknya, bukan memukulnya. Tapi yang penting kami gembira kau sudah datang. Sebab sudah lama kami mengharapkannya. Tadinya aku datang ke rumah kalian, mengundang kalian datang kemari. Tapi Tono keburu mengusirku. Oke, Non. Di sini dulu sebentar. Akang pergi dulu. Noni, aku mau membicarakan sesuatu yang serius. Duduklah. Sebenarnya aku ingin memanggil kalian berdua ke sini. Tetapi cukuplah kau datang. Karena hal ini banyak menyangkut tentang dirimu. Aku tidak berbuat kesalahan. Benar sekali, Noni. Aku tidak tahan mendengar desas-desus itu. Malah kamu sendiri pernah melihat kau diantar pakai mobil. Jangan keburu marah, Non. Aku tidak mencampuri urusan Maaf, kalian. Teni, kamu telah mencampurinya. Sebaiknya aku pulang. Noni, tunggu. Memang dia masih tetap membenciku. Dan itu dimulainya sejak kecil. Minumlah. Terima kasih, Teni. Benar saja. Setelah 2 tahun aku menjadi anggota keluarga, Tono pun lahir. Kami diasuh dengan kasih sayang dan menanjak besar. Ketika aku berumur 8 tahun dan Tono 6 tahun, ternyata Tono suka bikin ribut. Anak-anak tetangga seringkali menjadi sasarannya. Sehingga tidak jarang melibatkan papa dan mama bertengkar dengan mereka. Bukan hanya dengan anak tetangga, aku pun seringkali menjadi sasarannya. Sering sekali Tono disekap oleh papa. Ya, begitulah. Papa menyekap, malah mama mendekap. Suatu hari aku ingat betul, tepat ulang tahunku yang ke-8. Aku dibelikan sebuah boneka oleh papa dan mama sebagai hadiah. Rupanya akibat boneka itu pula aku berkelahi dengan Tono. Aku marah besar pada Tono. Sewaktu aku sedang gembira-gembiranya menghadapi hari ulang tahunku, Tono ingin menghancurkan bonekaku sebagai hadiah dari papa dan mama. Tono mengejarku dan memukul kedua lututku dengan linggis. Mama datang berlari-lari
semuanya telah terjadi, aku jatuh terkulai. Kedua lututku remuk. Aku lumpuh. Papa dan Mama hanya menangis melihat aku bisa duduk. Duduk terus seperti sekarang ini. Teni, terima kasih. Mama telah berhasil menjadikan aku seorang anak perempuan yang pasrah pada nasib. Dan doa Papa selalu berhasil meminta rezeki Tuhan atas diriku. Yang tidak bisa kulupakan ialah doa Papa. Beberapa hari sebelum Papa dan Mama meninggal karena kecelakaan, agar aku mendapatkan jodoh yang cocok. Hasilnya, Kang Dadang datang. memang Tuhan selalu berpihak kepada mereka-mereka yang malang. Kau memang benar. Tuhan Maha Besar dan Maha Pengasih. Beberapa waktu sebelum Papa dan Mama meninggal, secara diam-diam mereka membuat surat warisan. Semuanya atas namaku. Itu masalahnya. Dan Tono tidak menyukainya. Sebenarnya Tono keliru. Karena harta warisan itu akan dibagi untuk kami berdua. Tapi dia bilang dia ingin seluruhnya. Itulah sayangnya. Rupanya akibat harta kami bermusuhan. Kuharap kau tidak menolak. Berapa jumlah yang kalian butuhkan? Noni, kau harus berhenti dari pekerjaan yang terkutuk itu. Semuanya sudah terjadi, Teni. Aku sudah busuk. Busuk sebusuk-busuknya. Dan tawaranmu itu, aku rasa aku tidak pantas untuk menerimanya. Tono yang lebih berhak. Minum. Ayo, aku kenalkan pada Om Handoko. Tunggu. Maaf, saya tinggal sebentar. Ya, silakan. Kemana? Biasa. Selalu kamu. Hei, kamu marah? Siapa perempuan itu? Oh, dia anak dari kawan bisnis almarhum ayah saya. Saya telah berjanji akan bertemu dengan ayahnya. Siapa tahu? Itu dia yang genit. Dia cantik ya. Kamu menilai begitu? Kamu naksir dia ya? Kamu selalu banyak cemburu. Lalu kenapa kamu lepaskan saya pada pria-pria lain? Lantas, saya harus mengikatmu dan mengatakan kepada setiap orang yang berminat padamu, sorry, Noni tidak boleh diganggu. Masa begitu? Oh, itu adiknya. Iya. Manis ya? Nanti saya perkenalkan, Om. Iya, ya. Kamu harus berbuat sesuatu. Noni, menurut informasi yang kuterima dari Mimi, malam ini akan hadir kepala-kepala cabang dari sebuah PT terkenal di Bandung ini, yaitu PT Jaya Karya. Makanan empuk. Sebentar lagi dia akan memperkenalkan kami dengan direktur PT Jaya Karya itu. Halo. Hai.
kalian. Mimi, Noni. Noni, kamu pasti menyukai Mimi bukan? Mungkin Noni masih malu. Sorry, saya tidak bisa meninggalkan adik saya sendirian. Maaf, saya juga tahu. Ton, Ini hanya siasat. Ingat, tidak boleh seorang pun tahu hubungan kita. Saya akan mendapatkan pekerjaan. Bujuk dia supaya saya dapat pekerjaan. Selamat malam. Kenalkan. Handoko. Noni. Nah, kini ada yang menemanimu. Yuk. Ayo. Halo. Silakan duduk. Jangan malu. Saya hanya ingin menemanimu sementara Tono pergi. Boleh kita turun? Bagaimana? Ada lowongan kerja, Om. Buat kamu? Untuk Tono. Oh. Kerja di sini? Tidak, di Jakarta. Kenapa mesti di Jakarta? Di kota lain pun boleh. Iya, iya. Akan saya usahakan. Ini rumah saya, Om. Mari. Selamat malam, Bu. Pak. Pak, dapat mangsa lagi. Jangan usil, itu urusan orang lain. Ayo masuk. Silakan masuk, Om. Saya tidak lama. Noni, saya harus pulang sekarang. Terima kasih. Nah, hebat kamu Noni, betul-betul hebat. Mesra sekali. Pasti kamu telah berhasil memikatnya. Kemana saja kamu dengan Mimi? Loh, kok tiba-tiba marah? Memangnya Mimi itu gimana sih? Cantik. Kamu lebih cantik, Noni. Tapi ia montok. Ya, tapi tidak merangsang. Dia naksir kamu kan? Biarlah, asal jangan saya naksir dia. Ah, bohong. Saya tidak tahan menanggung rindu, Noni. Dan sekarang, saya akan membawamu ke tempat tidur. Saya capek. Ton, kamu lihat saya dicium Om Handoko. Tuh, baik kan Handoko? Kenapa emang? Lalu? Yang saya bayangkan bukan dicium dia, tetapi dicium kamu. Bohong. Ton, kamu nggak mau cium saya? Mau? Saya sayang kamu, Non.
Berapa sekilo, Bang? 1000. Kasih 2 kilo. Iya. Aku yang bayar. Terima kasih, saya punya uang sendiri. Dari papa kan? Uangmu uang papa. Uangku juga uang papa. 10 kilo, Bang. Ted, tunggu. Mau belanja apa lagi? Jangan bertingkah lah. Ayo ngomong dong. Kalau mau beli, beli. Nih, Pak. Ya. Ayo kita pergi. Tapi Hendra, mobilmu? Ku bilang kita pergi. Ayo. Papa kaya kan? Miliarder. Jutawan. Tahu? Belok kanan. Kamu keterlaluan, Hendra. Melawan ya? Bukan begitu, tapi berlakulah lebih sopan sedikit. Seperti papa. Kemana? Jalan saja, jangan tanya. Kau pasti mau mengeruk uang papa kan? Gila kau. Kamu yang gila. Kamu mau merebut kekayaan bapakmu. Aku anak tunggal. Kau tahu itu? Bagus. Kamu berterus terang. Apa pedulimu? Aku pun akan berterus terang bahwa aku tidak berminat pada warisan bapakmu. Memang perempuan banyak tipunya. Turun. Dan kamu bisa berjalan kaki dari sini untuk mengambil mobilmu. Oh, kau berani memerintah ya? Turun aku bilang. Kalau nggak aku yang turun. Oke, brengsek. Jauhi papa. Ku bilang sekali lagi, jauhi papa. Saya sudah mendapatkan pekerjaan buat Tono. Prabu Muli. Prabu Muli? Ya, Sumatera. Sumatera? Ya. Sebuah cabang baru dibuka di sana. Apakah tidak terlalu jauh? Saya rasa itu lebih baik untuk masa depannya. Dan juga istrinya. Tono mau kawin? Ya, sebagai seorang laki-laki, memang harus mempunyai istri. Kamu menyukai Hendra? Suka sih suka, sebagai teman. Kalau sebagai anak, misalnya, bagaimana, Mam? Tapi Hendra... Lambat laun dia akan menyukaimu. Kami pernah bertengkar. Itu karena kalian belum intim saja. Dan Hendra berprasangka jelek. Dia kira saya iseng-iseng dengan kamu. Kamu bersedia? Saya tahu, Om sayang pada saya. Kalau tidak, masa saya melamarmu? Saya harus mendapat kepastian sekarang, sebelum saya berangkat ke luar negeri. Kemana? Tokyo. Wow, enak ya Om keluar negeri. Kalau tidak untuk tugas, saya tidak akan jauh dari sisimu. Kapan Om berangkat? 2 hari lagi. Bagaimana dengan lamaran saya tadi? Saya serius. Om yakin akan niat Om itu? Kamu sudah menjawabnya sendiri. Ya, pasang 1000. Pasangan baru. Bos, gua pasang 2 ya. Pakai Di depan 1000. Sini. 2 sama 3 tuh. Ton. 4 ya gua pasang. Gua tambah lagi Wait, 2.000 lagi Ton. tuh. Sini. Ya itu jangan. Gua tambah 3.000 lagi di 5 ya. Sini duit gua tuh. Iya, ntar dong. Gua Tambah 2.000 mau lagi. tambah lagi pasangannya. Ini 3.000 ya. Ya. Sip. Ah, bagus. Tambah 3.000. Terima kasih, Bos. Itu yang mana tuh?
Jangan bergerak. Dari belakang, turun. Ampun, Pak. Rapat ke tembok. Iya, Pak. Ayo, Bos. Noni. Hei, matamu merah. Pasti kamu tidak tidur semalaman, ya? Kenapa? Tono, saya tidak tidur semalaman karena memikirkan kamu. Juga memikirkan pandangan mata tetangga-tetangga yang semakin curiga. Juga memikirkan diriku sendiri. Juga memikirkan Om Handoko yang semakin mencintai diriku. Kamu seperti anak kecil, Noni. Persis anak kecil. Jangan berpikir yang aneh-aneh lah, Non. Saya sengaja menjauhkan diri dari kalian supaya kesibukanmu dengan si Om itu berjalan dengan lancar, Noni. Nah, itu maksudku, Noni. Tono. Apa sebenarnya maksudmu, Ton? Kamu mau menjebak aku pada orang lain dan kamu sendiri sedang merencanakan sesuatu untuk memenuhi hasratmu dengan perempuan itu. Saya sudah sering peringatkan kamu tentang keseringan kamu pulang pagi. Tetapi semuanya kamu anggap sepi. Malah saya ini kamu anggap seperti patung saja. Ton, kenapa kamu biarkan semuanya ini berlarut-larut tanpa kamu tanyakan perkembangan hubunganku dengan Om Handoko? Kenapa kamu diam saja? Kenapa, Ton? Kamu mau agar saya juga tidak pernah mau tahu tentang semua tindakan penyelewenganmu? Kenapa? Apa Om Handoko menyakitimu? Justru dia terlalu baik, Ton. Karena itulah saya telah mencium sesuatu hal yang tidak beres sedang terjadi di belakangku. Kamu curiga padaku, Noni. Kamu tahu saya juga sedang berusaha. Ayah Mimi akan memberiku proyek. Dan kamu tidak akan lagi kupaksakan untuk menjalankan tugas semacam ini. Tono, ini serius. Bangun, Ton. Kenapa lagi, Noni? Ini menyangkut hubungan kita. Dan saya tidak ingin permainan ini menjadi jerat pada diriku. Sabar, Tolong, Non. Ton, tolong. Kita bicarakan dulu. Jangan tidur. Kapan permainan ini harus berakhir? Sayang, selama kita masih mendapatkan keuntungan dari hubungan ini, jangan diakhiri. Sebab, proyek yang akan diberikan oleh Ayah Mimi sedang dalam proses. Saya minta kamu bisa atasi sendiri masalahnya, Non. Kalau sampai si Om itu jatuh cinta padamu, itu salahnya sendiri. Kenapa dia mau begitu? Tono, kamu tidak mau mengerti atau pura-pura tidak mau mengerti? Apakah kamu tidak melihat bahwa permainan ini sudah semakin tidak wajar? Om Handoko akan melamarku sekembalinya dari Tokyo. Lalu, apa reaksimu? Kamu mau? Pertanyaanmu itu adalah pertanyaan yang tidak bertanggung jawab. Dan kalaupun saya mau melakukannya seperti itu, berarti saya telah membencimu. Ton, semenjak saya mengenalmu, saya telah jatuh cinta untuk yang pertama kalinya, sekaligus untuk yang terakhir kali. Maka dari itu, saya tidak bisa mencintai lelaki lain, walaupun itu Om Handoko sendiri. Dan apakah ini kemanisan hidup yang kuimpikan? Pertama kali saya mendapat pernyataan dari mulutmu, di mana kamu menyatakan cintamu padaku.
menyebabkan kematian ibumu. Ayah. Haram, jangan bersentuh aku. Jauhi ayah. Jauhi. Kau telah menanamkan bibit-bibit kebencian, bibit-bibit kekacauan di keluarga kami. Suatu ketika, kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sekembalinya saya dari Tokyo, kamu sudah harus siap untuk pernikahan kita. Kamu bisa beristirahat ke Bungalauku. Bawalah Tono juga ke sana. Biar kalian bersenang-senang selama saya pergi. Ada titipan yang saya letakkan di balik lukisan. Titipan itu untukmu. Halo, selamat datang Nona Manis. Papa memang sudah tua. Dia lupa bahwa aku punya kunci duplikat dari istananya ini. Mari naik sayang. Kamu mau apa? Aku tidak apa-apa. Tapi kawan-kawanku, kau datang tepat pada waktunya. Apa? Mereka menunggumu sejak tadi malam. Masuk, silakan naik. Aku mau pulang. Kenapa? Bukankah kau sudah biasa menghadapi banyak lelaki? Masuk. Lepaskan. Ayo masuk. Masuk. Cobalah. Kawan-kawanku ingin berpesta denganmu di kamar dalam. Dan aku akan membayarmu. Jangan. Masuk. Jangan. Ayo masuk. Diam. 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 Bukan main. Papa memang papa. Sungguh baik. Untuk kesejahteraanmu, Non. Cukup banyak, bukan? Ambillah. Sekarang kau layani dulu kawan-kawan. Tunggu apa lagi? Masuk. Ayo masuk cepat. Masuk. Ayo turun. Ayo. Kalau kau keberatan, biar aku yang kirim surat buat Papa. Papa pasti mencak-mencak pendengarnya. Bila aku beritahu bahwa Tono adalah suamimu. Jalan.
Noni yang baik, maafkan saya. Saya terpaksa meninggalkan kamu. Mimi resmi bakal menjadi istri saya. Selamat tinggal. Mudah-mudahan kamu berbahagia. Bekas suamimu, Tono. Kapan kita menikah, sayang? Nanti, kalau kita sudah cukup uang dan hidup kita sudah benar, Noni. Hidup yang benar menurut kamu itu bagaimana sih, Ton? Pokoknya aku tidak mau digantungkan semacam ini terus. Apa kata orang-orang di sekeliling kita nanti?
luar segala kehidupan itu. Kenalkan, saya Noni, saudaranya Tono. Ya Tuhan, aduh betapa pelupanya saya. Tono dan Mimi pernah menyebut namamu, nak. Noni, Pak. Iya, Bu. Silahkan. Noni. Tenang sayang, saya hanya akan memberikan selamat padamu. Noni. Maaf Mimi, ada yang ingin saya bicarakan, tetapi bukan di sini. Kita keluar. Jangan di sini, Noni. Keluar. Jangan di sini. Keluar nih. Aku bilang keluar. Sabar, Yang Noni. lain jangan turut campur. Diam di sini. Urusan saya dengan baik ini. Tidak peduli. Keluar. Turun. Kalian bergerak kanan, kalian bergerak. Keluar, Tono. Saya bilang keluar. Brengsek. Mana ini? Tono. Tono, berhenti. Jangan lari. Tono berhenti, Ton. Berhenti. Maafkan saya, Papa. Ampuni anakmu ini, Mama. Tolonglah saya. Bawa saya beserta Papa dan Mama. Jangan tinggalkan saya. No. Kamukah itu, Noni? Saya telah menerima hukumanku. Maafkan saya, Noni. Dari dulu juga saya sudah memaafkan kamu, Koton. Kamu boleh maafkan saya, Noni. Tapi Papa dan Mama, mereka tidak akan pernah memaafkan saya. Karena saya si anak terkutuk inilah yang telah mencelakakan mereka. Telah membunuh Papa dan Mama. Jangan, Papa. Jangan, Mama.
Aku akan pergi. Aku akan pergi kemanapun kaki ini melangkah, Teni. Pergi? Pergi kemana? Aku harap di suatu tempat, aku akan menemukan sesuatu untuk melupakan masa lalu. Masa lalu itu takkan terulang lagi. Ia telah terkubur bersama terkuburnya Tono.